Oke, baik. Selanjutnya, saya Zakia melanjutkan dari materi yang sebelumnya di halaman 8.16 kalau di buku ya, yaitu dilatasi A, R pada P itu sama dengan dilatasi A, R di X, Y itu sama dengan Rx, Ry yang sama dengan P absen pada X absen, Y absen. Nah, selanjutnya untuk dilatasi B, S pada P absen itu sama dengan dilatasi B, S pada X absen, Y absen, yaitu sama dengan S kali X absen ditambah B kali 1 min S, S kali Y absen. Lihat pada teorema 8.6. Jadi, dilatasi B, S dilatasi A, R pada P itu sama dengan dilatasi B, S pada Rx, Ry, yaitu sama dengan S kali R kali X, S kali Rx ditambah B kali 1 min S, S kali Ry, sama dengan S R kali X ditambah B kali 1 min S, SR kali Y, menjadi dilatasi C, SR. Pada teorema sebelumnya, dilatasi A, R itu sama dengan Rx ditambah A kali 1 min R, Ry ditambah B kali 1 min R. Pusatnya adalah A di A, B. Untuk mengetahui pusat dari dilatasi B, S dilatasi A, R, kita bentuk sebagai berikut. Dilatasi B, S dilatasi A, R pada P itu sama dengan SR kali X ditambah B kali 1 min S per 1 min SR kali 1 min SR, SR kali Y. Kemudian, pengubahan dibenarkan bila SR tidak sama dengan 1. Mengapa? Dilatasi B, S dilatasi A, R adalah suatu dilatasi C, SR dengan pusat C yaitu di B kali 1 min S per 1 min SR, 0. Dan faktor skala SR tidak sama dengan 1 karena koordinat dari titik C adalah 0, C pun terletak pada sumbu min X atau pada garis AB atau pada garis hubung pusat-pusat dilatasi yang dikomposisikan. Dari dilatasi B, S, dilatasi A, R pada P itu sama dengan SR kali X dan tambah B kali 1 min S, SR kali Y. Jika SR sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B, maka B tidak sama dengan 0. Ini berarti komposisi dilatasi B, S, dilatasi A, R tersebut merupakan translasi searah garis AB, sebab untuk sebarang titik P, X, Y dipetakan ke titik P absen pada X plus B min BS, Y. Dari persamaan komposisi dilatasi B, S, dilatasi A, R, X, Y, S sama dengan SRX ditambah B kali 1 min S, SR kali Y. Bila pusat-pusat dilatasinya sama, yaitu B sama dengan A,
maka komposisi dua dilatasi tersebut adalah sebuah dilatasi dengan pusat atau B dan dengan faktor skala Rs bila Rs tidak sama dengan 1. Bila Rs sama dengan 1, komposisi dilatasi tersebut merupakan pemetaan 1 dalam kurung itu termasuk dalam identitas. Hal di atas dapat dinyatakan dalam teorema berikut, yaitu teorema 8.8. Jika dilatasi A, R dan dilatasi A, S adalah dua buah dilatasi dengan pusat yang sama, yaitu A, maka dilatasi A, R dilatasi AS sama dengan dilatasi ARS jika RS tidak sama dengan 1. Yang kedua, dilatasi A, R dilatasi AS sama dengan 1 jika RS sama dengan 1. Yang ketiga, yaitu dilatasi AR kali dilatasi AS itu sama dengan dilatasi AS kali dilatasi AR. Buktinya yaitu ambil P di X, Y dan A di A, B. Dilatasi AR pada P, A, R pada P sama dengan dilatasi AR pada X, Y. Dan sama dengan Rx ditambah A kali 1 min R, Ry ditambah B kali 1 min R sama dengan X absen, Y absen sama dengan P absen. Kemudian dilatasi AS pada P absen itu sama dengan dilatasi A, S pada X absen Y absen, yaitu sama dengan S kali X absen plus A kali 1 min S, S kali Y absen ditambah B kali 1 min S. Dilatasi AS kali dilatasi AR di P itu sama dengan dilatasi AS kali dilatasi AR di X, Y. Dilatasi AS sama dengan dilatasi A, S Rx ditambah A kali 1 min R, Ry ditambah B kali 1 min R. S kali Rx ditambah A kali 1 min R ditambah A kali 1 min S, S kali Ry plus B kali 1 min R ditambah B kali 1 min S. Sama dengan SRX ditambah A kali 1 min SR, SRY ditambah B kali 1 min SR, yaitu sama dengan dilatasi A, SR pada P. Yang kedua, yaitu bila RS sama dengan 1, maka dilatasi AS kali dilatasi AR P sama dengan 1 kali X ditambah A kali 1 min 1, 1 kali Y ditambah B kali 1 min 1, yaitu sama dengan X, Y dan sama dengan P. Jadi titik P, X, Y merupakan titik invarian dari dilatasi AS kali dilatasi AR. Karena P pada X, Y merupakan sembarang maka berlaku untuk semua titik di bidang. Jadi, dilatasi AS kali dilatasi ARP sama dengan 1P sama dengan 1P. P di bidang atau untuk setiap P di bidang atau dilatasi AS dilatasi AS kali dilatasi AS sama dengan 1. Pada bagian C nanti diberikan bagian latihan soal. Selanjutnya untuk teorema 8.9 untuk setiap dilatasi DA, R
balikannya adalah dilatasi A, 1 per R. Buktinya, persamaan komposisi dilatasi A, S kali dilatasi AR sama dengan 1, dengan RS sama dengan 1. Maka S sama dengan 1 per R. Maka itu dilatasi AS kali dilatasi AR sama dengan dilatasi A, 1 per R kali dilatasi A, N sama dengan 1. Jadi, inverse dari dilatasi A, R sama dengan dilatasi A, 1 per R. Berikut ini dibahas cara melukis titik pusat komposisi dilatasi BS, dilatasi A, R. Yang pertama, pilih sebuah titik P sembarang yang tidak pada garis AB. Terus, yang kedua, tentukan peta titik P oleh dilatasi AR, misal P absen sama dengan dilatasi A, RP. Yang ketiga, tentukan peta P absen oleh dilatasi B, S, misalnya P double absen sama dengan dilatasi B, S, P absen. Atau P double absen sama dengan dilatasi B, S kali dilatasi A, R pada P. Yang keempat yaitu buat garis melalui P dan P double absen. Yang kelima yaitu perpotongan garis AB dengan P dengan garis P double absen adalah titik pusat dilatasi komposisi di dilatasi B, S kali dilatasi A, R. Misalnya, hasil komposisi dilatasi B, S kali dilatasi A, R itu sama dengan dilatasi C, K. Maka C pada garis AB yang merupakan perpotongan antara garis yang melalui suatu titik tertentu dan bayangan oleh dilatasi B, S kali dilatasi A, R dengan garis AB. Oke, baik. Selanjutnya di gambar 87 di atas telah kita bicarakan secara umum mengenai komposisi dua dilatasi, yaitu dilatasi atau translasi. Bagaimana kalau yang dikomposisikan adalah dua dilatasi dengan pusat berbeda, tetapi hasil kali faktor skalanya 1. Hal semacam ini akan kita bahas pada teorema di bawah ini, yaitu di teorema 8.10. Yaitu diketahui translasi AB dan dilatasi A, 2 dan dilatasi B, 1 per 2 atau setengah. Maka translasi AB sama dengan dilatasi A, 2 kali dilatasi B, setengah. Buktinya, menurut teorema 8.7, kalau faktor skala komposisi dilatasi RS sama dengan 1, maka komposisi dilatasi A, 2 kali dilatasi B, setengah adalah translasi. Misalnya, translasi JD sama dengan dilatasi A, 2 kali dilatasi B, setengah. Ditunjukkan bahwa translasi CD sama dengan translasi AB dengan memperlihatkan garis CD sama dengan garis AB. Kita cari peta titik B oleh translasi CD sebagai berikut. Translasi CD pada B sama dengan dilatasi A, 2 kali dilatasi B, setengah B sama dengan dilatasi A, 2 B sama dengan B absen. Nah, gambarnya di 8.18 seperti ini.
Karena dilatasi A, 2 B sama dengan B absen, maka garis A, B absen sama dengan 2 kali garis AB. Artinya, B adalah titik tengah AB. AB absen. Jadi, AB sama dengan garis AB sama dengan garis B absen. Translasi CD pada B sama dengan B double absen. Menurut garis CD sama dengan B garis B absen. Dari garis AB sama dengan B absen dan CD sama dengan B absen. Dengan menggunakan sifat transitif, kita memperoleh garis AB itu sama dengan garis CD. Jadi, translasi CD sama dengan translasi C. Ini maksudnya translasi AB sama dengan translasi CD sama dengan dilatasi A,2 kali dilatasi B setengah B pada B. Teorema 8.11 yaitu A translasi 2AB sama dengan dilatasi A,3 kali dilatasi B sepertiga. Yang B yaitu translasi 2AB sama dengan dilatasi A, N plus 1 kali dilatasi B, 1 per N plus 1 dengan N bilangan asli. Bila dilatasi komposisi dengan refleksi atau rotasi, hasil komposisinya bukan dilatasi dan juga bukan isometri. Perhatikan gambar 8.19. Bandingkan segitiga ABC dengan bayangan oleh transformasi dilatasi K,2/3 pencerminan UT. Berdasarkan contoh ini, dilatasi K,2/3 dari pencerminan UT bukan isometri, sementara itu garis A double absen, dan B double absen, dan C double absen tidak kongruen. Hal ini menjamin bahwa DK 2 dilatasi K,2/3 pencerminan UT bukan dilatasi. Di gambar 8.19, secara umum dapat dikatakan bahwa komposisi antara dilatasi dan isometri tidak selalu menghasilkan dilatasi atau isometri. Hasil komposisi tersebut merupakan kesebangunan. Tampaknya tidak sukar untuk memperlihatkan bahwa komposisi dua kesebangunan adalah kesebangunan, karena setiap isometri adalah kesebangunan yang faktor skalanya 1 dan setiap dilatasi juga kesebangunan. Kita pun memperoleh teorema sebagai berikut. Teorema 8.12 yaitu komposisi sejumlah dilatasi dan isometri adalah kesebangunan. Contoh 8.3, pada contoh ini diperlihatkan penggunaan dilatasi untuk membuktikan bahwa ketika garis berat suatu segitiga berpotongan di satu titik. Penyelesaiannya kita lihat pada gambar 8.20. Andaikan M adalah titik tengah dari garis AC dan N adalah titik tengah dari garis BC. Misalkan X adalah titik pada AN, sehingga
AX sama dengan 2 kali XN. Dan Y pada garis BM, sehingga BY sama dengan 2 kali YM. Kita akan membuktikan bahwa X sama dengan Y berturut-turut diperoleh X sama dengan dilatasi A 2 per 3N dan N sama dengan dilatasi B, 1 per dilatasi setengah C. Jadi X sama dengan dilatasi A 2 per 3 kali dilatasi B kali setengah C, setengah C. Sementara itu dilatasi A, 2 per 3 inverse-nya yaitu sama dengan dilatasi A 2 per 3 dan inverse dari dilatasi B, setengah sama dengan dilatasi B, 2. Maka C sama dengan dilatasi B, 2 kali dilatasi A, 3 per 2 X. Selanjutnya, Y sama dengan dilatasi B, 2 per 3 M dan M sama dengan dilatasi A, setengah C. Jadi, Y sama dengan dilatasi B, 2 per 3 kali dilatasi A, setengah C. Sementara itu, C sama dengan dilatasi B, 2 kali dilatasi A, 3 per 2 X. Maka, Y sama dengan dilatasi B, 2 per 3 kali dilatasi A, setengah kali dilatasi B, 2 kali dilatasi A, 3 per 2 X. Karena dilatasi B, 2 per 3 sama dengan dilatasi B, sepertiga kali dilatasi B, 2 dan dilatasi A, 3 per 2 sama dengan dilatasi A, setengah kali dilatasi A, 3, maka Y sama dengan dilatasi B, sepertiga kali dilatasi B, 2 dikali dilatasi A, setengah kali dilatasi B, 2 kali dilatasi A, setengah kali dilatasi A, 3 X. Dilatasi B, sepertiga dikali dilatasi B, 2 dilatasi A, setengah dikali dilatasi B, 2 dilatasi A, setengah kali dilatasi A, 3 X. Dilatasi B sepertiga kali translasi BA kali translasi BA kali dilatasi A, 3 X sama dengan dilatasi B, sepertiga kali 2 kali translasi BA kali D dilatasi A, 3 X. Dilatasi yaitu sama dengan dilatasi B, 1 per 3 dikali dilatasi B, 3 kali dilatasi B, sepertiga kali dilatasi A, 3 X sama dengan dilatasi B, 3 kali dilatasi B, sepertiga kali dilatasi B, sepertiga kali dilatasi A, 3 X sama dengan 1 kali 1 kali X sama dengan X. Dengan cara yang sama, dibuktikan jika Z anggota dari garis CK dengan K adalah titik tengah AB dan CZ sama dengan 2 per 3 CK, maka CK sama dengan 2ZK, maka Z sama dengan X. Bila ini telah terbukti, dapat dibuat kesimpulan berikut. Karena X anggota dari AN dan Y anggota dari BM dan Z anggota dari CK dan X sama dengan Y sama dengan Z, maka ketiga garis tersebut adalah garis berat dari segitiga ABC melalui satu titik. Buktinya yaitu ambil
P, P di X, Y dan A di A, B. Dilatasi AR pada